Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ayat-ayat gharib imalah. Imalah adalah memeringkan harokat fathah atau baris fathah ke arah harokat kasroh, tetapi bukan i, dia lebih ke e, ke huruf e, atau ke seperti kata cabe. Baiklah, saya akan bacakan contohnya pada surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Ayat gharib imalahnya terletak pada kalimat majreha, di mana di situ tertulis majroha, terletak pada huruf ro. Di situ huruf ro berbaris fathah berdiri. Maka inilah terletak ayat gharib yang disebut imalah. Fathah berdiri pada ro berubah menjadi e, re, arah ke kasrah, tetapi bukan i, lebih ke huruf e, atau seperti kata cabe, sehingga dibaca majreha, bukan majroha. Ayat-ayat gharib selanjutnya adalah bacaan ismam. Ismam adalah memasukkan unsur dhammah pada sukun dengan memonyongkan kedua bibir. Contoh pada surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik, saya akan jelaskan letak ayat gharib ismam terletak pada kata la ta'manna. Jadi ketika menyebutkan kata la ta'manna, maka kedua bibir kita monyong, dalam kondisi monyong. Ayat-ayat gharib selanjutnya adalah bacaan pada sakta. Sakta berarti berhenti sebentar atau sejenak tanpa mengambil nafas kembali. Contohnya terdapat pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Pada kata lahu iwaja, di situ ada bacaan saktah. Biasanya di dalam Al-Quran terdapat tulisan kecil, tulisan Arab, tulisannya saktah, di atasnya huruf ja, karena di situ adalah terdapat tanda wakof, pemberhentian ayat. Ketika menyebutkan lahu iwaja, berhenti sejenak tanpa mengambil napas kembali, kemudian lanjutkan ke ayat sebelahnya qayyima. Ya, tadi napas saya tidak sampai untuk melanjutkan ke ayat setelahnya, jadi saya hanya sampai qayyima, berhenti di situ. Lalu saya mengulang bacanya dari qayyima. Masih pada ayat gharib pada sakta. Contoh berikutnya di surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ayat gharib sakta terdapat pada kata mim marqadina. Qadina berhenti sejenak selama kurang lebih 2 detik, kemudian melanjutkan ke bacaan setelahnya, yaitu hadza ma wa'ada ar-rahmanu sampai dengan selesai. Itulah bacaan sakta. Masih pada bacaan ayat gharib sakta. Contoh berikutnya pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Saya contohkan pada potongan ayatnya. Wa qila man raq. Jadi ayat gharib saktanya terletak pada man raq, berhenti sejenak tanpa mengambil napas kembali. Itulah sakta. Kemudian contoh pada surat yang lain adalah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi saktahnya terletak pada kata kallabal, berhenti sejenak 2 detik, kemudian lanjut rana ala qulubihim. Itulah ayat gharib sakta. Baik, kita lanjutkan ayat gharib. Selanjutnya adalah bacaan pada tasil. Tasil adalah meringankan bunyi hamzah yang kedua. Di sini terdapat 2 hamzah, meringankan hamzah yang kedua. Contohnya terdapat pada surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqarun wa huwa 'alaihim 'ama
ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ayat gharib tahsil terletak pada kalimat a'jami wa arabi. Di sini biasanya di Al-Quran juga terdapat tulisan kecil, tulisan Arab tahsil terletak pada kalimat a'jami wa arabi. Di situ ada hamzah, ada dua hamzah yang berharokat fathah. Hamzah kedua dibaca ringan, meringankan hamzah yang kedua dengan cara a'jamiyu. Ayat-ayat gharib selanjutnya adalah pada kalimat bi'sal ismu menjadi bi'sal ismu, atau disebut juga ayat-ayat gharib naqal, yaitu memindahkan harokat suatu huruf ke huruf lainnya. Contohnya pada surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Selanjutnya pada badal, yang berarti mengganti huruf hamzah menjadi huruf mad, terdapat pada surat Al-Ahqaf ayat 4. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Ituni, maka kata pada selanjutnya menjadi hamzah wasal menjadi kasroh, dibaca ituni, karena di sini bukan lagi bentuk kalimat tunggal melainkan menjadi kalimat jamak. Pada surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Pada kalimat do'fin, do'fan juga bisa dibaca du'fin, du'fan. Pada surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Terdapat pada kata yabsutu menjadi yabsutu, huruf shad dibaca menjadi huruf sin. Selanjutnya pada surat Al-A'raf ayat 69. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Pada kata bastah dibaca menjadi bastah, huruf shad dibaca menjadi huruf sin. Selanjutnya pada surat At-Tur ayat 37. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Huruf shad bisa dibaca shad. Di atas huruf shad terdapat huruf sin, dan boleh juga dibaca huruf sin menjadi musaytirun, dan bisa juga dibaca shad musaytirun. Pada surat Al-Ghashiyah ayat 22. Lasta alaihim bimusaytir. Pada kata bimusaytir pada huruf shad dibaca shad, bukan sin. Selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 16. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat
tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Pada kata ulaika terdapat huruf hamzah berharokat dhammah, setelahnya ada waw. Waw yang tidak berharokat itu tidak dibaca atau tidak dianggap. Kemudian pada surah Al-Qiyamah ayat 30, ila rabbika yawma idzinil masaq. Di situ terdapat nun kecil atau disebut juga nun wiqayah yang dibaca kasroh ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Selanjutnya pada surat Al-Anbiya ayat 37, khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Pada ayat sajadah yang di dalamnya terdapat perintah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun.